Jadi ini yang diperintahin ya sama Allah Ta'ala, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang mudhnibin dan berikan peringatan kepada orang-orang yang siddiqin ya. Berikan kabar gembira kepada mereka orang punya dosa. Kenapa? Tenang, walaupun banyak dosanya aku ampunin. Nah gitu. Kasih kabar sama orang-orang yang siddiqin, yang senantiasa berbuat benar. Hati-hati bilang sama mereka, biar kata mereka benar. Kalau timbul ujub dalam amalnya, celaka dia. Gitu. Ya, tidaklah ada dia illa halaka, melainkan celaka. Gitu. Aku tidak akan letakkan keadilanku kata Allah Ta'ala, wa hisabi dan hisabku ya kepada orang ya siddiqin yang ujub dengan amalnya, illa halaka, melainkan adilku buat dia adalah binasanya dia. Gitu. Celakanya dia gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala wa auhallahu ila Dawuda alaihi salam, ya Dawudu basyiril mudhnibina wa andiris siddiqina. Situ ya. Wa auhallahu ila Dawud alaihi salam, dan telah mewahyukan Allah kepada nabinya, yakni Nabi Allah Daud alaihi salam. Ya Dawud, duhai Daud, kata Allah dalam firman-Nya, basyiril mudhnibin, berilah kabar gembira lil mudhnibin, kepada orang-orang yang berbuat dosa. Ya, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat dosa. Wa andiris siddiqin, ya andir ya, dan berilah peringatan olehmu kepada orang-orang yang berlaku benar, yakni para siddiqin. Ya, diperintahin sama orang yang bikin dosa suruh kasih kabar gembira, suruh malah sama orang yang berbuat benar para siddiqin suruh kasih peringatan, ya, kasih peringatan. Faqala, maka berkata dengan sabdanya Nabi Allah Daud, ya, ya Rabb, duhai Tuhan, duhai Allah, wa kaifa undiru siddiqin wa ubashirul mudhnibin, bagaimana ya saya memberikan peringatan kepada orang-orang yang berlaku benar para siddiqin, dan bagaimana saya memberikan kabar gembira kepada mudhnibin, yakni orang-orang yang berbuat dosa itu. Yakni Nabi Daud bertanya kepada Allah, ya bagaimana caranya ya Allah saya mesti berikan peringatan kepada para siddiqin dan saya mesti bagaimana caranya mesti saya berikan kabar gembira kepada para mudhnibin, orang-orang yang berbuat dosa. Faqala, maka berfirman Allah Ta'ala, basyiril mudhnibin, berikanlah kabar gembira oleh kamu kepada orang-orang yang berbuat dosa itu, annahu la yata'adzamuni dhanbun illa ghafartuhu. Ya, kata Allah dalam firman-Nya, berikanlah kabar gembira oleh kamu kepada orang-orang yang berbuat dosa, annahu, bahwasanya,
la yata'adzamuni dzanbun, tidaklah akan menjadi besar ya kepada diriku dzanbun, suatu dosa, illa ghafartuhu, melainkan aku ampuni dosa itu. Ya. Jadi dosa itu tidak ada yang menjadi besar di sisi Allah Ta'ala kalau Allah berikan ampunan. Hilang. Ya. Jadi tidak ada dosa seorang hamba yang menjadi besar di sisi Allah Ta'ala kalau Allah berikan ampunan. Makanya Syekh Nawawi itu ya, di kitab Anasul Ibad tuh, beliau tuh di awal-awal bab mengutip dari hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la saghirata ma'al israr, katanya gitu ya. Tidak ada dosa yang kecil, tidak ada dosa kecil kalau disertakan dengan israr, ya, yakni dengan terus menerus. Tidak ada dosa kecil kalau disertakan dosa tersebut dengan perbuatan yang terus menerus gitu. Walaupun itu kecil dosa, tapi kita kerjain terus dosa, maka nggak jadi kecil. Ya, kalau kata patah kita, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit juga. Dosa juga begitu. Ya, dosa kalau nggak ditobatin, walaupun kecil itu dosa, lalu dikerjakan bil muwadhabah, ya dilanggengin tuh dosa sama dia. Kata dia, dosa kecil ini, timbang begini. Mak yang begitu dikatakan la saghirata, tidaklah ada dosa yang kecil ma'al israr kalau disertakan dengan israr, ya. Israr maknanya muwadhabah. Ya, bil muwadhabah tuh maknanya langgeng. Ya, dosa kecil tapi dilanggengin terus-menerus. Begitu. Sebab fa inna niyatal mar'i ya bil ma'asi maksiatun. Niatnya aja gitu, niat doang tuh. Ya, niatnya seseorang kepada maksiat niat doang tuh. Itu udah jadi maksiat gitu, ya. Sudah jadi maksiat walaupun niat, ya. Walaupun kita umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dapat banyak kemurahan dari Allah Ta'ala. Kita dapat kemurahan. Ya, seseorang kalau seumpama dia niat berbuat kebaikan, gitu ya, dia niat berbuat kebaikan, walam ya'mal, namun dia tidak kerjakan tuh kebaikan itu. Niat berbuat kebaikan, tapi dia tidak buat kebaikan itu, niatnya doang. Itu sudah dicatat ya sebagai satu kebaikan. Niat doang tuh. Ya, dapat pahala satu. Lalu dia niat nih berbuat kebaikan. Ya. Fa'amilah, maka dikerjakan tuh kebaikan itu. Maka ganjarannya itu al-hasanatu bi asyri amsalihha, 10 paling sedikit. Ya, satu kebaikan yang dikerjakan oleh seseorang, ya seorang mukmin, itu satu kebaikannya Allah kasih pahala 10. Kalau timbang niat doang nggak dikerjain, 1 dapatnya. Tapi kalau umpama dia udah niat kebaikan, maka dikerjakan tuh kebaikan 10. Satu kebaikan Allah ganjar 10. Ya, ila sab'i mi'atin, sampai 700 kali lipat. Ya. 700 kali lipat. Wa min mudha'afatin, bahkan dari kali lipatnya. Enggak cuma 700. Ya, kalau seorang mukmin itu bikin niat kebaikan lalu dikerjakan kebaikan itu, maka baginya itu 10 kebaikan paling sedikit sampai 700 kali lipat, bahkan sampai kali lipat dari 700 itu. Artinya apa ya? Tak terhingga. Ya, pahala yang Allah berikan kepada seorang mukmin yang punya niat kebaikan, fa'amilaha, lalu dikerjakan kebaikan itu. Lalu bagaimana kalau niatnya itu keburukan? Umpama seorang mukmin ya, dia punya niat mau bikin kejahatan, mau niat berbuat suatu keburukan,
Fa'amilaha, maka dikerjakan tuh sayiat itu, keburukan itu. Ya, maka baginya itu Allah catat satu keburukan. Satu. Dia ngerjain keburukannya. Tapi dicatat satu. Kalau kebaikan yang diniatin terus dikerjain paling sedikit 10 sampai 700 kali lipat, bahkan sampai berkali-kali lipatnya. Tapi kalau keburukan yang diniatin seorang hamba, lalu dikerjain tuh keburukan itu, maka Allah kasih itu dosanya satu keburukan. Ya, satu keburukan. Nah, sekarang seorang mukmin apabila dia punya niat keburukan, ya, punya niat keburukan, tapi lam ya'milha, dia nggak kerjain itu keburukan, dia nggak kerjain itu keburukan, falahu hasanatun wahidatun, maka masih dicatat satu kebaikan, begitu. Padahal dia punya niat keburukan, tapi nggak dikerjain, maka baginya Allah kasih pahala satu kebaikan. Padahal dia punya niat apa? Keburukan, tapi nggak dikerjain, maka baginya ada satu kebaikan. Lalu bagaimana korelasi yang tadi hadis yang disebutkan, ya, fa inna niyatal mar'i ya bil ma'asi maksiatun, maka sungguh niatnya seseorang pada maksiat terhitung satu maksiat. Artinya apa? Kalau umpama dia biasakan dirinya dengan niat keburukan, nah gitu, dibiasakan dirinya dengan niat keburukan, maka keburukan yang diniatkan bisa jadi termasuk kemaksiatan atau keburukan bagi dia. Walaupun kalau dia nggak kerjain dapat satu kebaikan, tapi kayaknya khawatir udah niat nanti jadi dikerjain, maka niat seorang itu ya dalam maksiatnya sudah terhitung maksiat, walaupun kalau dia nggak jadi kerjain dapat satu kebaikan buat dia, gitu. Tapi khawatir karena niat, makanya orang mukmin itu yang diutamakan niatnya, ya. Niatul mukmin khairun min amalih, gitu. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Ketimbang ada seorang beramal dengan amal yang bagus tapi niatnya dari mula jelek, jadi jelek nanti. Karena al-amalu, karena amal itu tabi'atun li niyatihi, mengikut kepada niatnya, itu amal gitu. Ya, amal itu ngikut kepada niatnya. Ya, hati-hati makanya kita biar memperbanyak niat-niat yang ada di dalam diri kita qoblal amal, sebelum kita masuk ke dalam amal. Rapin niatnya dulu, ya, rapin niatnya sebelum kita masuk ke dalam amal kita, ya. Makanya biar kata kecil itu dosa, kata hukama la tuhaqqirudz dzunuba shighara, janganlah kau enteng-entengkan, janganlah kau remeh-remehkan akan dosa-dosa yang kecil. Jangan pernah ngeremehin dosa kecil. Ah, timbang begini, ah timbang begitu, jangan. Kenapa? Fa innaha, maka sungguhnya dosa-dosa kecil yang dienteng-entengin, yang diremeh-remehin itu tatasya'abu minha, akan bersuku-suku, akan bercabang-cabang daripadanya adzunubul kabair, dosa yang besar. Ya, dosa kecil yang diremehin, dosa kecil yang dientengin, maka nanti akan bersuku-suku, bercabang-cabang daripadanya dosa yang besar. Repot, hidup dosanya kecil, tapi direntengin, maka kita dosa akan numpuk lama-lama menjadi besar, ya. Fata'dhumu, maka kita dosa lama-lama besar. Kalau udah besar repot kita. Ya, makanya kalau orang tanya kita kalau bertobat kepada Allah dari dosa yang kecil yang besar, yang kecil kagak. Hah? Gimana kira-kira? Kalau bertobat sama Allah dari dosa besar atau kecil? Ya dua-duanya. Besar kita tobatin, kecil juga kita tobatin. Ya, enggak, saya mah belum bikin dosa besar. Kalau kecil ya kecil, kadang-kadang sering juga. Terus dianggap kalau kecil nggak tobat, ya tobat juga. Ya, bohongin orang, ya. Tuh lagi rame-rame itu ada itu tuh, tahu orang nyamperin nggak ada, itu kan dosa kecil. Terus termasuk dosa kecil tuh kalau kita suka tuh, bohongin ayam itu dosa juga tuh. Kayak ada makanan sini yang kosong. Begitu ya. Kan bohongin juga namanya, biar kata ayam yang bohongin begitu. Iya.
Itu ayam, ntar lama-lama yang lain ngomongin sama dia. Artinya hati-hati daripada dosa. Jangan ngelihat kepada besar kecilnya dosa, tapi kita lihat siapa yang menilai kepada dosa itu. Allah Ta'ala. Kita mesti takut, ya, mesti takut sama Allah. Dulu ada orang gambarin gini, kita kalau mesti cebok dari berak yang gede, berak yang dikit, gitu. Kalau orang cepirit atau cepirit ya? Cepirit cebok nggak? Ya cebok juga, nggak mesti yang banyak juga, cepirit cebok gitu. Dosa juga gitu, jangan nunggu gede. Hati yang kecil juga tobat sama Allah Ta'ala, biar kapus semua dosa-dosa kita. Khawatir dosa yang kecil kita bikin, tapi kita langgengin, kita kecilin, kita anggap enteng, maka dosa itu akan bersuku-suku, bercabang-cabang kepada dosa besar, gitu ya. Khawatir. Wala kabirata, dan tidak ada dosa yang besar. Tidak ada dosa yang besar, gitu. Ma'al istighfar. Ya, kalau tuh dosa yang besar disertai dengan istighfar. Apa istighfar? Minta ampun sama Allah. Ya, minta ampun sama Allah. Yakni bitaubati, dengan bertaubat kepada Allah, bisyurutiha, dengan syarat-syaratnya. Kerjain semuanya. Hati besar tuh dosa. Ya. Dosa kita udah sampai nembus, nempel langit dunia, langit pertama, begitu. Ya, tetap perintahnya fala yaknutu, ya fala yaknatu, jangan sampai kamu putus asa, jangan putus asa. Kenapa? Fa inna rahmatallahi wasi'at. Ya, karena rahmat Allah itu luas sekali. Ya ala kulli syai', atas segala sesuatunya. Kalau sumpama ada orang bikin dosa sampai nempel langit pertama, maka rahmatnya Allah dengan pengampunannya lebih luas daripada langit ketujuh sekalipun. Sumpama ada seorang hamba bikin dosa sudah sebanyak zabadil bakhri, ya, sebanyak buih-buih di lautan, maka rahmat Allah dengan pengampunannya adalah lebih luas daripada samudra yang ada, gitu. Kita bikin dosa udah sebanyak buih di lautan, banyak gak? Bukan lautnya sih, buihnya, gitu aja banyak. Tapi ingat, rahmat Allah dengan pengampunannya lebih luas daripada samudra yang ada. Di sini kita tidak boleh putus asa, hadirin. Ya, tidak boleh putus asa daripada rahmat Allah. Begitu. Tapi juga jangan jadi ngentengin Allah. Mentang-mentang rahmat Allah luas, kita jadi bikin dosa seenaknya. Jangan. Gampangin, jangan. Begitu. Mesti pasang di hati kita penuh rasa takut sama Allah, penuh rasa harap sama Allah. Ya. Apa takutnya? Takut sama Allah, takut Allah nggak kasih ampunan buat kita. Boleh nggak Allah ngampunin kita? Nggak boleh buat Allah. Siapa kita yang ngatur Allah? Tapi kita mesti ingat, pasang harap yang besar sama Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima, Allah kabulin semua doa kita, mau kita, Allah kasih ampunan yang banyak buat kita. Mesti pasang harap yang banyak begitu di hati kita. Ya, tapi disertai dengan rasa takut sama Allah Ta'ala. Begitu. Jadi nggak ngentengin kita. Jadi punya motivasi yang banyak. Jadi kita punya dorongan untuk senantiasa ngejaga diri daripada segala keburukan. Nah gitu tujuannya. Jadi tidaklah menjadi besar ya kepada diriku dzanbun oleh satu dosa illa ghafartuhu, melainkan aku telah ampuni dosa itu. Ya. Wa andziris siddiqin, dan berilah peringatan olehmu ya kepada siddiqin, orang-orang yang senantiasa berbuat benar. Ayajibu bi amalihim, bahwa mereka berbuat ujub dengan amal mereka. Nabi Daud diperintahin bilangin sama orang-orang siddiqin tuh, orang-orang yang senantiasa berbuat benar, hati-hati jangan sampai mereka berbuat ujub dengan amal mereka. Apa ujub? Heran diri. Ya, ujub tuh heran diri. Dia bisa berbuat kebaikan lalu dia heranin tuh dirinya, seolah-olah dianggap orang lain nggak bisa kayak dia, cuman dia doang. Di kampung padahal banyak maksiat ya, untung ada saya, bisa jadi nih ya, ini kampung selamat gara-gara saya. Nah, gitu tuh ujub termasuknya
gitu. Jangan-jangan walinya saya di kampung, orang nggak tahu aja. Gitu, orang nggak tahu aja, begitu ujub tuh. Hati-hati tuh ya, tuh peringatan buat orang-orang siddiqin tuh ya, orang-orang yang rapih dalam perbuatannya di dalam jalan kebenaran. Hati-hati tuh, ujub bisa masuk kepada mereka. Justru sama orang-orang maksiat ujub nggak masuk. Kenapa? Dia bingung apa yang dibanggain dari dirinya gitu ya, maksiat. Tapi kalau orang ahli ibadah, amalnya bagus, hati-hati, ujub gampang masuk sama dia. Gitu ya, ujub gampang masuk sama dia. Gitu. Hati-hati ya, janganlah tuh mereka sampai berbuat ujub bi amalihim, dengan amalnya. Kenapa? Sebab fa inni, maka sungguhnya aku, kata Allah Ta'ala, la adau adli wa hisabi ala ahadin illa halaka. Ya Allah ya, maka sungguhnya diriku, kata Allah Ta'ala, la adau adli, saya tidak akan pernah menempatkan keadilanku, kata Allah Ta'ala, wa hisabi, dan juga penghitungan hisabnya Allah Ta'ala, ala ahadin, atas diri seseorang, illa halaka, melainkan bakal binasa dia orang. Gitu. Keadilan Allah Ta'ala yang Allah bakal tetepin sama orang-orang siddiqin ya, orang yang senantiasa berbuat kebenaran dalam kehidupannya, tapi dia ujub dengan amalnya, maka Allah tidak akan letakkan keadilannya dan hisabnya buat orang model begitu, illa halaka, kecuali kebinasaan buat orang tersebut. Alhamdulillah. Itu kan dalam hadis yang panjang tuh ada tuh ya, di kitab Bidayatul Hidayah tuh ya, Imam Ghazali itu menyertakan tuh satu hadis panjang sekali ya, itu diriwayatkan daripada sahabat Sayyiduna Mu'adz bin Jabal ya, Mu'adz bin Jabal itu beliau menceritakan, baru mulai aja udah nangis segukan, ingat sama hadis Nabi itu ya, bahwasanya seorang itu tidaklah dia akan selamat dengan amalnya. Bener aja ya, dikatakan fa innal hafadzata, ada malaikat hafadzah yang biasa mencatat amal. Dia bawa amal seorang hamba, itu amal hamba bercahaya-cahaya, bagus nggak? Bagus. Dibawa sampai langit pertama. Ternyata di langit pertama ada malaikat yang nungguin di situ. Dibilangin, idribu amalahu ila wajhi, lemparin sama kamu tuh amal kepada wajah orang yang punya amal itu. Kenapa ditolak amalnya? Ternyata di situ ada kedengkian di amalnya, ada kedengkian. Padahal bagus tuh amal, bercahaya-cahaya. Akhirnya tolak lagi. Nggak sampai kepada Allah. Jangan kepada Allah, langit keduanya nggak sampai, langit pertama ditolak tuh amal. Lalu datang lagi malaikat al-hafadzah, malaikat pencatat amal, lolos di langit pertama. Pas di langit kedua ada malaikat lagi yang menjaganya. Ternyata amal tersebut disertai dengan sesuatu yang salah. Ada apa? Ada kibir, ada kesombongan dalam amalnya. Lalu kata malaikat, idribu amalahu illa wajhi, lemparin lagi itu amal ya ke muka orang yang punya amal itu. Artinya apa? Ditolak lagi. Itu tuh amal cakep ya, bercahaya-cahaya, tapi ternyata ada kibir sedikit, ditolak lagi. Lalu naik lagi malaikat hafadzah sampai langit ketiga, disaring lagi situ, di tersaring lagi, akhirnya dilempar lagi, dia tolak lagi. Nanti yang keempat lagi, yang kelima lagi, sampai langit keenam. Itu sampai ada amal yang ngiringin 7.000 malaikat. Saking ngebangga-banggain malaikat nih, amal bagus nih, amal bercahaya-cahaya, berkilau-kilau nih amal. 7.000 malaikat ini ngiringin amal begitu. Tapi ternyata sampai langit ke-7 ditolak lagi tuh amal. Karena ada sesuatu yang meliputi amal tersebut daripada keburukan yang malaikat nggak tahu. Kira-kira yang malaikat nggak tahu urusan apa kira-kira? Hati. Yang malaikat nggak tahu daripada amal kita urusan hati. Jadi malaikat itu mencatat yang dohir-dohir saja. Orang sedekah, rajin sedekah ditulis, cakep nggak? Cakep. Tapi malaikat nggak tembus sampai hati. Karena yang tembus sama hati kita hanya Allah Ta'ala. Begitu. Makanya ada amal seorang hamba yang sampai nembus langit ke-7, sampai kepada Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala tolak amal tersebut karena ada sesuatu yang buruk di dalamnya. Ya. Makanya Allah Ta'ala itu melihat kepada hati. Ya, la yanduru ila amalikum waswarikum. Allah nggak ngelihat kepada amalmu, Allah nggak lihat kepada bentuk-bentuk rupamu. Tapi yang Allah lihat
qulubikum ya. Allah melihat kepada qulubikum ya, hati. Malaikat nggak tembus. Bayangin malaikat aja nggak tembus sama hati kita ya, tapi Allah Ta'ala tembus kepada hati ya. Allah senantiasa yanzuru ila qulubikum, kepada hati. Makanya niat di sini perlu kita rapiin ya, niat kita rapiin. Karena niat itu bukan sesuatu yang dilakukan dengan tangan. Niat itu bukan sesuatu yang diucapkan dengan lisan. Walaupun kita kalau niat pakai mulut ya, usolli kan pakai mulut tuh, nawaitu kan gitu. Tapi sejatinya wa mahallun niat, tempatnya niat itu al-qalbu, adalah hati. Malaikat yang nggak tembus sama hati. Makanya repot kalau ada orang tukang bacain hati orang. Nah, gitu ya. Malaikat yang nggak tembus, nah, gitu. Nih kita baca hati orang. Bentar nih baca hati ente. Gitu. Kalau baca muka bisa ya, baca muka nih. Wah, ini kayaknya lagi susah. Nggak memang cemberut mulu ya susah kelihatan begitu ya. Iya. Ada orang baik benar, tukang bagi-bagi duit sama orang. Ya, dilihat orang manyun aja, dimanyun itu mulut. Ayo dah. Anda tahu nih ente masih belum ngopi nih. Begitu, diajak ngopi, udah ngopi semanyun aja. Anda belum rokok ya, beli rokok, kasih rokok. Masih manyun aja. Lapar kali dibeliin makanan, masih manyun juga. Anda bingung ente. Kenapa ente ya? Makan udah, ngopi udah, ngerokok udah, masih manyun aja. Oh, kalau manyun sih bawaan lahir nih. Bawaan lahir jatuh. Ya, tapi dia berbuat baik, saking baiknya gitu ya, pengen nolongin orang. Pahala enggak? Pahala. Walaupun enggak ngerubah manyunnya, susah dirubah. Kenapa dirubah? Bawaan lahir gitu ya. Nah, artinya ada kebaikan-kebaikan yang memang harus disertakan dengan niat yang baik. Ya, kalau nggak disertakan niat yang baik, khawatir nanti jadi sesuatu yang salah. Begitu. Ada orang dakwah ceramah bagus nggak? Bagus. Tapi niatnya bukan kepada syiar Islam. Niatnya timbang pengen nyohor, dapat amplop, duit tebel. Kira-kira pahalanya banyak nggak? Hah? Nah, itu khawatir gitu ya, khawatir. Tapi kalau dia niatin niat yang bagus ya, pengen syiar Islam ya, biar nanti orang yang nggak tahu jadi tahu ilmu, bagus nggak? Bagus. Tahu-tahu diamplopin juga ya, tahu-tahu diamplopin juga, hadiah buat dia dari Allah Ta'ala. Begitu, pahalanya semuanya kumpul rapi, karena nggak semata niat kepada amplopnya, tapi kepada isinya. Bukan kepada syiar Islamiyah gitu ya, dakwahnya begitu. Itu pahalanya kumpul semuanya. Kamu ke orang makan ketimbang buat kenyang doang, niat pengen kenyangin perut, ada pahalanya nggak? Agak ada. Bisa-bisa orang yang perutnya kenyang, begah sama ibadah jadi malas, maunya tidur mulu. Tapi kalau orang yang makan niat apa? Niat buat nguatin tulang, niat taqawiyah, niatnya buat nguatin tulangnya biar bisa dipakai taat, biar bisa dipakai ibadah, maka makannya itu bernilai pahala. Kenyang nggak dia? Kenyang juga, kenyangnya hadiah dari Allah Ta'ala, pahala juga. Oh, iya banyak. Makanya kalau hal-hal yang mubah ya, itu bisa jadi bikathrati niat, dengan niat yang banyak, maka itu tiap-tiap niat yang diniatkan dalam perbuatan mubah itu, apabila niatnya itu kebaikan, setiap niatnya Allah kasih pahala. Ya, setiap niatnya jadi pahala gitu. Ya, saya niat makan, kenapa ya? Biar badan kuat buat ibadah, jadi pahala. Ya, saya niat makan, ngapa? Biar nanti kalau lagi jalan kemana nggak nyusahin orang, gitu. Jadi ibadah, pahala juga. Saya niat makan, kenapa makan? Ya, nanti biar seumpama dengan makan saya, ya saya jadi gampang ngopen orang. Niat ngopen orang jadi ibadah semuanya. Jadi ibadah. Kalau timbang kenyang doang, perut lapar makan, ya nanti nggak mau makan. Namanya orang manusia lapar ya makan, ya cuma segitu doang, nggak ada pahalanya. Ya, orang tidur, ngapa tidur? Ngantuk. Timbang ngantuk doang nggak ada pahalanya. Ngapa tidur? Tidur dah, nanti biar badan segar bisa dipakai ibadah. Niat gitu jadi pahala. Tidur, ngapa tidur? Ya biar nanti kuat bangun malam buat ibadah, jadi pahala juga. Baru niat doang jadi pahala. Begitu. Ya makanya mesti pasang niat yang banyak ya, pasang niat yang banyak. Jadi ini yang diperintahin ya sama Allah Ta'ala, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang mudhnibin dan berikan peringatan kepada orang-orang yang siddiqin ya.
Jadi ingetin orang-orang yang punya dosa, berikan kabar gembira kepada mereka orang punya dosa. Kenapa? Tenang, walaupun banyak dosanya, aku ampunin. Nah gitu. Kasih kabar sama orang-orang yang sedikin, yang senantiasa berbuat benar. Hati-hati bilang sama mereka, biar kata mereka benar. Kalau timbul ujub dalam amalnya, celaka dia. Gitu. Ya, tidaklah ada dia illa halaka, melainkan celaka. Gitu. Aku tidak akan letakkan keadilanku kata Allah Ta'ala, wa hisabi dan hisabku ya kepada orang ya sidikin yang ujub dengan amalnya, illa halaka, melainkan adilku buat dia adalah binasanya dia. Gitu. Celakanya dia gitu. Ya. Itu dia. Ya Dawudu katabtur rahmata ala nafsi wa qadaitul maghfirata liman istaghfarani. Ya Dawudu wallahu a'lam.